Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi-pagi 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 ha. Nah, biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan? Ya, sarapan itu penting ya, walaupun kita nggak dapetin mikir tapi tetap semangat. Baik mahasiswa, teman-teman sekalian, kita akan kuliah di mata kuliah manajemen keuangan. Jadi selamat datang, kita belajar tentang uang, tentang duit. Paling mudah ya kalau kita ngomongin duit ya. Kita cek saldo masing-masing berapa. Oh jangan begitu dong ya. Baik, perkenalkan saya ya secantik ini ya, sedikit lah ya sama Sani ya. Kalau di saat ini saya Sianaria. Ya, saya umurnya sudah 50, saya di Tegal. Email saya ini nanti teman-teman bisa menghubungi saya pagi, siang, sore, tapi bukan restoran ya. Oke, teman-teman, kita akan belajar tadi mata kuliah manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Biasanya mahasiswa kalau sudah ngomongin manajemen keuangan pada sakit kepala. Kalau suruh penjurusan nih, mata kuliah yang paling gampang itu apa? Pemasaran. Kenapa? Karena kita suka mengkonsumsi Bu, kita suka cilok. Ya, kita suka cilok apalagi? Kita suka ngopi. Belajarnya maunya yang sesuai dengan kebutuhan kita tiap-tiap hari. Padahal kalau kita belajar manajemen keuangan, kita sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Kita menata hidup kita melalui apa? Keuangan. Karena dengan keuangan biasanya orang itu ketahuan mampu atau tidak bisa dipercaya dari mana? Dari duit. Ya. Kalau nitip duit biasanya nambah atau berkurang? Berkurang. Kalau nitip omongan nambah atau berkurang? Kalau nitip omongan nambah ya. Oke, jadi deskripsi mata kuliah kita intinya belajar mengenai teori manajemen tentang keuangan dan pengelolaan keuangan. Karena kita jurusannya bisnis, maka kita belajar keuangan perusahaan. Bu, bisa nggak Bu, kalau kita belajarnya juga tentang keuangan pribadi? Bisa, secara basic sama ya. Tapi kita fokusnya lebih ke manajemen keuangan untuk perusahaan. Apa yang kita pelajari? Banyak ya yang kita pelajari, dari kita mulai secara dasar tahu apa itu fungsi tujuan manajemen. Kemudian kita belajar yang penting nih ya, fungsi yang bisa kita lihat itu laporan keuangan. Kemudian bagaimana kita menganalisisnya, konsep-konsep penilaian waktu dari uang, mengenai uang, perencanaan keuangan. Ada model kerja, modal kas, income, persediaan sumber daya, sumber dana, jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Maka nanti teman-teman mampu mengambil keputusan. Teman-teman nanti lulus jangan jadi operator, selalu jadi manager ya. Jadi nanti kalau melamar pekerjaan jangan jadi operator, tapi jadi manajer keuangan yang tahu tuh ya. Ini perusahaan ini berkembang apa enggak, kaya apa miskin, bisa nggak saya hidup dari sini, dari keuangan. Kita tidak bisa melihat perusahaan hanya dari secara fisiknya ya, tampilan fisiknya bisa saja semua mewah. Nah, tadi dengan jadi manajer kita mampu mengambil keputusan keuangan secara logis, kritis, dan berbasis data dengan mempertimbangkan ini. Kalau orang keuangan selalu ini efisiensi, efektivitas, risiko, dan tujuan meningkatkan value daripada perusahaan. Kita inti dari pembelajaran kita mengenai manajemen keuangan. Harusnya ini membuat teman-teman ini tertarik ya, jangan cuma ngopi-ngopi doang. Oke, capaian pembelajarannya kita secara singkat teman-teman bertakwa terhadap Tuhan Maha Esa ya, menjunjung nilai kemanusiaan, menjaga komunitas dan agama, menguasai konsep manajemen karena ini masih bagian di dalam manajemen ya. Jadi nanti konsep manajemen yang PUAC teman-teman sudah harus di luar kepala, bukan lupa nih ya, tapi harus ingat secara prinsip. Kemudian ada keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis terhadap pengembangan implementasi teks dan memperhatikan nilai humaniora ya. Keterampilan khususnya mampu menerapkan tadi ya konsep manajemen dari POAC ini ya dalam hal keuangan perusahaan. Dan secara prinsip seperti itu hasilnya, luangan dari teman-teman belajar. Jangan cuma dengar saya khotbah ya, saya moce ya. Tapi harus ada tadi ya, teman-teman tadi intinya nanti mampu membuat keputusan
namanya manajer keuangan. Hanya seperti ini, teman-teman harus mampu nantinya menunjukkan karakter unggul ya sebagai bagian keuangan, maupun teman-teman nantinya usaha sendiri atau sebagai entrepreneur, menunjukkan juga karakter di dalam kegiatan kerja manajemen keuangan dan seterusnya. Nah, nanti materi ini saya akan harapkan capaian pembelajaran yang diharapkan bisa nantinya dihasilkan oleh teman-teman selama pembelajaran di semester ini. Oke, sistem pembelajarannya seperti ini ya, sama dengan yang lain. Kemudian metode perkuliahannya, nah saya menjadi pusat pembelajaran ya, secara umum ada ceramah seperti ini, tetapi juga ada kombinasi, nanti teman-teman boleh berdiskusi, bertanya ya, dan bisa berdiskusi. Kita akan membuat role play dan tugasnya adalah teman-teman nanti presentasi di dalam kelompok untuk studi kasus yang akan saya berikan. Nanti saya akan memberikan beberapa studi kasus, saya bagi teman-teman di dalam kelompok ya. Jadi kita belajar ya, tidak cuma teori, tetapi teman-teman mampu tadi yang mulai menyelesaikan masalah. Tujuannya kan itu ya, teman-teman mampu mengambil keputusan dan juga mampu presentasi. Kalau zaman sekarang semua harus dipresentasikan, semua harus diungkapkan. Materi pokok pembelajaran kita ada 16 pertemuan, isinya ini ya, teman-teman nanti bisa lihat. Ada fungsi tujuan manajemen, apa yang kita pelajari ya dari materi pokok bahasan sampai sebelum UTS, sebelum kita pembelajaran evaluasi secara komprehensif untuk materi, dan juga ada pertemuan yang setelah UTS ya, diakhiri dengan UAS. Setelah UAS teman-teman akan ke ya. Untuk kriteria penilaiannya seperti ini, saya minta kehadiran tugasnya secara aktif ya teman-teman. UTS juga UAS harus kerjakan ya, bukan dipikirkan tapi dikerjakan. Ini slide presentasinya, nanti teman-teman silakan dipersiapkan ya. Oke, saya cepat saja. Referensi utama kita ya dari Brigham ini tentang fundamental financial management ya, boleh ada manajemen keuangan dan seterusnya. Teman-teman boleh menggunakan buku panduan apa saja tentang manajemen keuangan, yang penting sesuai dengan dasar-dasar atau pokok pembelajaran kita. Biasanya memang ada yang agak berbeda ya, ada yang menambahkan penganggaran modal ya, ada yang lebih banyak menekankan mengenai hal lain gitu. Tapi untuk perkuliahan kita seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, ini sedikit iklan. Nah, ada buku yang sudah saya tulis mengenai dasar-dasar manajemen keuangan. Ada online-nya, teman-teman bisa searching ya, bisa download. Nah, ini dasar-dasar manajemen keuangan. Ini kan ada nama saya kan? Sampai lo nulis. Ya, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Ya, masuk ke materi yang pertama mengenai fungsi dan tujuan dari manajemen keuangan. Nafas kayaknya nafas dulu. Ya, teman-teman, kita belajar fungsi dan tujuan dari manajemen keuangan. Kalau pembelajaran awal, biasanya kita belajar yang dasar-dasar dulu ya. Dasar-dasar dulu. Fungsi, apa sih fungsi tujuan, sehingga kita perlu belajar manajemen keuangan. Nah, materinya nanti terdiri dari ini ya, keputusan keuangan dan fungsi manajemen, tujuan manajemen, ya, kemudian keuangannya, kita bentuknya pasar finansial, lembaga keuangan di Indonesia. Langsung aja deh. Teman-teman, kenapa sih kita perlu belajar manajemen keuangan? Gak ada kerjaan dong. Bukan ya? Nah, keuangan itu sesuatu yang sangat penting ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, keuangan sebagai apa? Bukti kesetiaan, loyalitas seseorang, kejujuran seseorang ya. Tadi taruh uang, tambah atau berkurang. Harusnya kalau kita taruh uang bertambah atau berkurang? Bertambah. Kenapa? Ada namanya bunga, ya, ada namanya interest. Kalau saya taruh uang di bank harus ada bunganya, jangan cuma kena denda administratif dan pajaknya doang ya. Nah, harus ada bunga interest. Tapi kalau dan taruh uangnya berkurang, ya rugi berarti ya. Teman-teman nantinya diplot sebagai manajer keuangan yang harus tahu kegiatan manajemen. Ya. Kegiatan manajemen apa? Khusus manajemen keuangan itu gampang. Gampangnya kayak apa, Bu? Gampangnya gini, ya, bagian keuangan itu cuma kerjaannya menghabiskan uang. Enak gak?
Enak dia menghabiskan uang ya, siapa yang nggak mau menghabiskan uang? Saya juga lagi cari nih, ada yang mau ngasih saya sebulan 200 juta. Menghabiskan uang, tapi nggak cuma menghabiskan uang, ada tanggung jawab, yaitu cari dulu dong duitnya dari mana. Ya, dananya dulu dari mana, baru kita menghabiskan dana. Tapi tidak cukup sampai situ. Bagaimana tadi yang kita cari dana dari para investor, kemudian kita gunakan dana itu seefektif dan seefisien mungkin, nanti kita mampu mengembalikan. Harus mampu mengembalikan, kalau tidak mampu mengembalikan ya tak ada guna. Buat apa kita belajar manajemen keuangan ya? Langsung tamatlah sudah cerita ini. Itu kan sama dengan kalian dapat uang dari pinjol, kemudian habis untuk konsumsi, begitu ditagih, tinggal nyanyi gitu, tamatlah sudah. Oke? Manajemen keuangan tadi intinya apa? Mencari dana dan menggunakannya. Tapi ada ekornya, seefektif, seefisien mungkin. Bagaimana caranya? Disinilah nanti kita belajar manajemen. Bagaimana mengolah tadi dana yang kita peroleh dari investasi, dari investor-investor, kita gunakan untuk investasi, tapi investasinya itu kemudian menghasilkan laba. Harus menghasilkan laba atau margin. Kalau tidak ada investor itu, ya nggak usah lah taruh dana ke kita. Mending taruh dana ke bank ya, simpan uang ke bank, taruh di perbankan, ya, taruh di saham, diputerin duitnya, daripada buka perusahaan tiada guna. Ya, buat apa kita kerja untuk orang lain? Ya, mendingan kita tidur, kita nunggu bunga. Nah, kalau definisi manajemen keuangan apa? Ada beberapa ahli yang menyatakan, ya, intinya sini ya. Manajemen keuangan, upaya menyediakan tadi ya, mencari dana, menggunakannya, dan bagaimana tadi menggunakan aset sebaik mungkin. Intinya seperti itu, aktivitas perusahaan berhubungan memperoleh dana, ya, sehingga dengan bangun ada syarat menguntungkan setelah mempergunakan dana tersebut. Nah, semua teorinya, definisi mengenai manajemen keuangan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendanaan dan bagaimana tadi dana dipergunakan supaya bisa dikembalikan, supaya kita tidak nyanyi lagu itu seruang. Ya. Nah, keputusan manajemen keuangan, ya, itu intinya ada 3. Ada keputusan pendanaan, kita cari dana dari mana? Ya, cari dana kita dari mana? Ya, dari investor. Gak cuma dari investor, dari mana? Ya, dari modal sendiri. Ya, dari hutang ke bank. Jadi keputusan pendanaan, ya, kita peroleh dari mana? Kalau kita dari investor, kita bisa mengeluarkan namanya obligasi, kita bisa mengeluarkan saham. Kalau dari hutang, kita bisa mengambil hutang jangka pendek atau jangka panjang. Itu dana yang kita peroleh. Nanti kita bisa melihatnya secara mudah di dalam namanya neraca, ya, atau balance sheet, atau sebenarnya kita sebut dengan posisi laporan keuangan. Keputusan yang kedua adalah keputusan namanya keputusan investasi. Tadi duitnya mau dipakai apa? Tadi dananya dipakai untuk membuat investasi, membeli aktivitas tetap dari gedung, tanah, peralatan dan sebagainya. Kalaupun kita membeli surat-surat berharga silakan. Ya. Yang ketiga tadi ya, kita dapat uang, kita kemudian menghabiskan uang. Nah, ini yang penting, pengelolaan aset. Jadi aset harus dikelola. Kalau asetnya tidak dikelola, nanti ya tamatlah sudah riwayat kita ya. Kemudian perusahaan kita jadi ditutup. Nah, keputusan pendanaan yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi, bisa kita jelaskan di sini. Ya. Bagaimana kita tadi memperoleh dana dari sini ya, dari pasifa, kemudian kita tadi menghabiskan dalam bentuk investasi, tapi kita harus mengembalikan tadi dana tadi yang kita hutang dari bentuk hutang ini ya, obligasi jangka panjang maupun modal kita harus kembali dengan cara apa? Manajemen aktiva ini. Kita harus mengelola ini menghasilkan laba. Nah, itulah aktivitas operasional kita sehari-hari, harus menghasilkan laba. Laba didapat dari mana? Penjualan. Kalau nggak ada penjualan, ya nggak ada laba.
Nah, fungsi berikutnya, nah kita secara sederhana tadi kalau teman-teman harus hafal yang namanya neraca ya. Posisi neraca, aktiva dan pasiva. Aktiva itu ada lancar, ada aktiva tetap, fixed asset, ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, ada modal. Nah, masing-masing punya fungsinya masing-masing ya. Kalau tadi kita mencari hutang di sini, maka fungsinya tadi ya, modal kita di sini dari hutang lancar, dari lancar maupun hutang jangka panjang dan modal itu kita pergunakan sebagai capital structure, ya, capital structure, struktur kapital. Kapital ini harta kita ini ya, dari hutang dan juga modal ini kita mau pakai untuk apa nih nantinya? Kapital kita pergunakan untuk yang ini. Jadi kalau mau menggunakan secara ideal, maka capital structure ini dari hutang jangka panjang dan modal kita harus pergunakan untuk membeli aktiva tetap, fixed asset. Ya, sementara tadi bagaimana kita mampu mengembalikan ini hutang dan modal melalui kita kerja. Kerjanya namanya working capital. Jadi kapital yang kerja. Kapital yang kerja di mana? Sini. Kita pakai hutang lancar untuk membiayai aktiva lancar. Aktiva lancar yang dihasilkan penjualan nanti di sini ya, kemudian ada laba digunakan untuk membayar hutang lancar. Itu namanya working capital. Dari mana kita dapatkan ini? Laba ini ya dari aktiva tetap. Jadi mudah ya, manajemen keuangan itu sebenarnya gampang. Secara fungsi teman-teman hanya cukup melihat di neraca ini aja. Untuk tadi menjelaskan apa sih fungsi dari manajemen keuangan, mencari dana, menghabiskan dana, kemudian mengolah dana di working capital. Paham ya? Dari mencari dana, mau hutang atau modal, kemudian dipakai untuk apa? Capital budgeting, kemudian harus mengembalikannya di dalam working capital. Modal kerja. Ya, ini struktur modal, ini modal budgeting. Yang capital budgeting. Mudah, kita masuk ke dalam laporan keuangan. Kenapa sih kita perlu laporan keuangan? Tadi kita cerita mengenai bagaimana mendapatkan, menghabiskan, dan manajemen terhadap uang yang kita pergunakan. Maka caranya kita melihat ya dengan menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Meringkas kegiatan yang memperoleh maupun menggunakan dana dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kita punya tempo satu tahun ya, laporan ditutup ya. Laporan keuangan ini memberikan informasi untuk apa? Untuk decision making, mengambil keputusan. Anda sebagai manajer keuangan harus mampu mengambil keputusan. Wah, laba perusahaan sekian nih, ada penurunan kah? Ada peningkatan? Wah, investasi kita naik nih atau turun? Hutang kita naik atau turun? Hutang lancar kita naik atau turun? Apa yang harus kita lakukan? Penjualan kita turun. Nah, itu kemudian kita mengambil keputusan. Bilang, bos, perusahaan kita maju. Ada perusahaan lain yang mau dijual. Bagaimana kalau kita akuisisi? Bagaimana kalau kita merger? Bagaimana kalau kita tutup anak perusahaan kita yang ini? Supaya kita melakukan efisiensi. Inilah di sini. Dari mana kita bisa memutuskan ini? Dari laporan keuangan. Kita lanjut ya, apa itu laporan keuangan? Jadi orang manajemen keuangan itu cuma belajar ini. Laporan keuangan, bagaimana mendandani laporan keuangan secantik mungkin. Tidak perlu MUA ya. Make up artis tidak perlu, tapi laporan ini harus menggambarkan secara real kondisi keuangan perusahaan. Realnya kayak apa sih? Itulah harus ditampilkan ya. Laporan keuangan terdiri dari neraca atau tadi laporan statement gitu ya, financial statement, laporan rugi laba, income statement, kemudian laporan arus kas, dan juga satu lagi laporan pemindahan modal. Prosesnya bagaimana? Kita melihat bahwa laporan keuangan ini harus kita gunakan untuk melihat apakah perusahaan kita ini sehat atau tidak. Kita bisa menggunakan metode
teknik analisis, ya, laporan keuangan, sehingga tadi ujungnya outputnya adalah apa outputnya? Pengambilan informasi. Semua adalah pengambilan informasi, ya, pengambilan keputusan. Outputnya adalah pengambilan keputusan, decision making. Kalau decision makingnya salah, perusahaan kita tutup yuk. 1000 karyawan Anda nangis. Kalau kemudian perusahaan bilang, ya bos kita bilang, kita mau ekspansi pendapatan dan biaya, sehingga memunculkan ini mau laba atau rugi, ya, jadi selisih antara pendapatan dan biaya, keluarlah laporan rugi laba atau income statement. Ada laporan aliran kas, meringkas kas, ya, kas secara kas itu keluar masuk, karena kas itu penting, kas itu kayak darah yang mengalir. Kalau kasnya kurang, nanti jangan sampai supir kita mau ngirim barang, Pak mau ngirim barang, mau minta uang bensin, uang tol, udah pakai uang kamu dulu, nanti saya rendes. Jangan ya, gajinya udah pas-pasan ya, suruh pakai uang sendiri, karena apa? Kasnya tipis. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan modal, menunjukkan tadi perubahan ekuitas atau modal di dalam selama tahun berjalan, modalnya nambah atau tidak, saham kita mau kita tambah atau kita kurang. Oke. Laporan posisi keuangan seperti ini ya, ada aktiva, ada pasiva. Nanti teman-teman bisa pelajari. Intinya adalah seperti ini teman-teman ya. Aktiva lancar, aktiva tetap, ya, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ada namanya modal. Yang ini tadi kita sebut sebagai kapital, ya, capital structure, capital budgeting, ini dan ini sebagai working capital. Ini laporan rugi laba, selisih antara penjualan atau uang yang masuk, ya, dikurangi dengan biaya HPP, ya, harga produksi penjualan berapa HPP, kemudian dikurangi laba, dikurangi pajak, keluarlah modal, laba bersih ya, laba bersih, earning after tax. Setelah earning after tax kita apain ya? Kita bagi kepada orang-orang investor yang sudah menanamkan modalnya. Mau diapain? Apakah kita mau memberikan dividen atau labanya kita tahan? Labanya kita tahan aja. Tapi ada situ kita memberikan uang ya, kita memberikan modal yang bisa kita pergunakan untuk investasi di masa yang akan. Dan ini ada laporan arus kas ya. Bagaimana arus kas ini terdiri dari 3 tadi, laporan aktiva operasi, working capital, aktiva investasi, ya, capital structure, dan juga pendanaan. Ya. Nah, ini yang capital structure, ini kapital itu tadi ya, bisa belajar dulu. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Mas, namanya siapa? Saya Muhammad Raihan, Ibu. Oke, Mas Raihan. Ya, izin Ibu bertanya terkait tadi perusahaan ya. Ya. Misalnya saya ingin menjadi investor. Nah, bagaimana cara kita mengetahui perusahaan itu sehat atau sakit? Nah, sehingga kita perlu tertarik berinvestasi di dalamnya atau membeli sahamnya. Wis, keren banget. Saya suka nih mahasiswa saya yang pikirannya udah langsung jadi investor ya. Jangan jadi tadi konsumtor doang ya. Konsumsi aja kerjaannya, tapi harus jadi investor, pikirannya panjang ya. Pertanyaan yang luar biasa Mas Raihan. Jadi bagaimana kita tahu kalau perusahaan itu sehat atau sakit? Taunya dari mana? Laporan keuangan good ya. Balik lagi, oke, saya mau jelaskan. Kita tahu sehat atau tidaknya dari mana? Dari mana uangnya? Bukan ya? Dari mana uangnya kita tahu laporan kita sehat? Dari yang pertama adalah dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah namanya laporan yang kita gunakan sebagai analisis fundamental. Jadi analisis dasar, kita lihat perusahaan itu sehat atau tidak dari mana? Dari sini. Dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Hari ini. Nah, dari sini. Kalau ininya sehat,
neracanya bagus, labanya tinggi, otomatis kalau labanya tinggi, bagus tidak? Bagus investasinya. Kalau laporan keuangan kita rugi, apa yang kita lakukan? Tutup ya, tutup aja. Laporan rugi laba, aliran kasnya bagus ya, perubahan modalnya jelas. Ini laporan keuangan sebagai dasar fundamental yang nanti menyajikan bahwa perusahaan itu sehat atau tidak. Tapi laporan keuangan ini harus kita lihat dengan cara apa? Kita analisis dulu. Kalau sehat itu apa sih standarnya? Kalau Anda punya tensi, sehat itu berapa tensi? 100 sampai 110 ya bagian atasnya. Kalau di atas 130 bagus tidak? Tidak. Di bawah 80 bagus tidak? Tidak boleh ya. Terlalu tinggi, jangan. Dan terlalu rendah, jangan. Ya, ada standar, ada ideal. Sesuatu yang sifatnya ideal apa? Nanti dia akan memberikan informasi, kita melihat standar-standar di standar industri itu. Kalau menganalisis laporan keuangan, nanti ada namanya analisis likuiditas. Analisis likuiditas itu analisis yang melihat kemampuan perusahaan membayar jangka pendek. Nanti ada solvabilitas untuk perusahaan melakukan pembayaran jangka panjang. Ada laporan profitabilitas, laporan keuntungannya bagaimana, keuntungan terhadap investasi, terhadap modalnya, terhadap perjuangan, bagus atau tidak. Kalau laporan-laporan itu bagus, termasuk juga laporan aktivitas ya, aktivitasnya tinggi kayak jualan, meningkat laba, penjualannya 1 juta, labanya misalnya 300.000, berarti 30%, bagus tidak? Bagus ya, untuk standarnya tapi bagus. Kita melihat tadi secara fundamental, bagus. Itu kita lihat secara fundamental dari laporan keuangan berdasarkan teknik dan metode analisis dari laporan keuangan. Output kita sebut bagus, analisis likuiditasnya kita sebut bagus, profitabilitasnya, solvabilitasnya maupun laporan aktivitasnya, itu secara keuangan. Tetapi ada juga kita melihat sehat tidaknya secara kinerja perusahaannya, kelihatan aktivitasnya, gedungnya berapa banyak, cabangnya berapa banyak, ya harganya berapa banyak, kita lihat sahamnya bagus nggak, sahamnya nggak ada yang beli nih, sahamnya turun terus nih, itu berarti laporannya tidak, perusahaan tersebut tidak sehat. Jadi sehat bisa kita lihat secara keuangan maupun secara kinerja aktivitas yang bisa kita lihat. Tapi bisa saja ya, misalnya kayak perusahaan artis ya, depannya R, lagi iPhone gitu ya. Kalau kita dengar di media sosial pemberitaan kan kayaknya perusahaan gede banget, bener nggak? Gedenya tuh nggak banget banget. Tapi hasilnya apa? Kalian mau nggak membeli saham itu? Saham yang cuma rame karena pemberitaan. Secara fundamental bagus tidak? Bisa jadi tidak bagus. Tapi digoreng kayak tahu bulat yang digoreng dadakan, enak kan kalau yang dadakan itu ya. Tapi kalau bicara fundamental itu tidak boleh dadakan. Semua harus dibangun, konsistensi, loyalitas perusahaan itu harus dibangun. Satu lagi, kalau perusahaan itu kemudian tidak hanya mencari untung, tetapi juga meningkatkan value dari perusahaan. Contoh, ya, HRM-nya dia itu diperbaharui. Misalnya Semen Cibinong memberikan beasiswa buat masyarakat sekitarnya, anak-anak SD, karyawannya, atau misalnya anak sekitar situ, ya, yang rankingnya 1 sampai 3 boleh mengajukan beasiswa. Ada nggak yang mau masuk ke kampus ITB Dewantara dibiayai oleh Semen Cibinong? Artinya dia sudah meningkatkan value, tidak hanya mencari laba, sehingga tadi perusahaan tadi berguna juga bagi sekitar. Jadi pendidikan itu bukan sekedar mengisi ember, tetapi dia harus menyalakan api seperti yang dikatakan oleh William Barber. Artinya kita semua belajar, tidak hanya berkuliah, tidak hanya mengambil pengetahuan atau sifatnya akademik saja, tetapi juga bagaimana kita tetap menyalakan semangat kita untuk belajar dan meraih yang terbaik untuk masa depan. Jadi teruslah belajar, jangan pernah lelah. Barangkali seperti itu materi pembelajaran kita. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya.
Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.